Setelah setahun tanpa kompetisi, pemerintah akhirnya berniat mencabut SK pembekuan PSSI. Sejumlah pihak meminta pencabutan tetap dengan evaluasi apakah reformasi sudah berjalan di PSSI. Rabu 24 Februari lalu, dunia persepakbolaan nasional yang lesu setahun terakhir seolah mendapat angin segar. Sejumlah media pada hari itu merilis pemerintah akan mencabut SK pembekuan PSSI. Hal itu merujuk hasil pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dengan Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agung Gumelar di Istana Negara. Rencana pencabutan SK pembekuan PSSI tentunya langsung menjadi trending topik di Twitter dan jadi berita utama berbagai media. Kabar yang sangat dinanti penggila si kulit bundar di tanah air itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komite Ad Hoc Reformasi Sepak Bola Indonesia, Agung Gumelar. Kepada media, Agung membenarkan PSSI diaktifkan lagi. Konfirmasi Agung Gumelar tidak pelak memantik harapan. Ketua PSSI, Lanyala Mataliti, bahkan menyebarkan pesan singkat ke berbagai pihak, termasuk media. Dengan huruf kapital, Lanyala menulis, Presiden telah mencabut surat pembekuan PSSI. SK pembekuan 01307 telah dicabut oleh Presiden Jokowi. Pemerintah memang berencana mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Namun, langkah tersebut disertai sejumlah syarat. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi menjelaskan, pemerintah tidak ingin sanksi FIFA terus berlanjut. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan berharap bisa menggelar cabang sepak bola. Besok kami akan mengumumkan secara resmi karena kita diberi waktu oleh Presiden 1-2 hari ini. Kalau nggak besok mungkin Jumat akan kami sampaikan seperti apa. Karena kalau toh dicabut maka harus ada prasyarat. Prasyarat reformasi itu harus ditegakkan dan Presiden betul-betul menekankan hal ini. Dan kalau toh ada KLB juga seperti apa ya, yang harus sama visi dan misinya dengan pemerintah. Pencabutan SK pembekuan PSSI ternyata memang tidak secepat yang diklaim PSSI dan Komite Ad Hoc. Menurut Nahrawi, Presiden menginstruksikan perlunya kajian serta syarat-syarat yang harus dipatuhi PSSI. Syarat pencabutan itu antara lain transparansi atau akuntabilitas pengelolaan PSSI, pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI, pelaksanaan KLB diatur dalam koordinasi antara Kemenpora dengan PSSI, PSSI melakukan transparansi soal kontrak pemain, dan tidak ada lagi gaji pemain yang telat dibayar oleh klub. Kabar pencabutan SK pembekuan PSSI sontak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Pro kontra bermunculan. Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia, Bopi Nur Aman, meminta pemerintah tidak gegabah mencabut pembekuan PSSI. Menurutnya, pemerintah harus cermat, termasuk mengingat kembali atas faktor apa SK pembekuan itu dulu diterbitkan. Menurut Nur Aman, saat itu PSSI membangkang dan menyatakan hanya tunduk dan patuh terhadap FIFA tanpa menganggap pemerintah sebagai penguasa negeri. Tidak hanya itu, PSSI juga meminta FIFA menjatuhkan sanksi pada sepak bola Indonesia karena tuduhan intervensi pemerintah. Bekunya sepak bola nasional saat ini memang tidak bisa lepas dari sejumlah masalah yang mendera PSSI 2 tahun terakhir. Pemerintah akhirnya turun tangan dan berharap PSSI mematuhi sejumlah peringatan yang dilayangkan. Publik kala itu terbelah, apalagi setelah PSSI selalu bersembunyi di balik statuta FIFA. Menyatakan sepak bola milik FIFA dan menolak semua campur tangan pemerintah yang ingin memperbaiki PSSI dan sepak bola nasional. Drama antara PSSI dan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga, akhirnya mencapai puncaknya setelah pemerintah mengeluarkan keputusan Menpora nomor 01307 tahun 2015. Surat itu menjatuhkan sanksi administratif yang sekaligus menyatakan kegiatan PSSI dibekukan sejak 17 April 2015. Sebelum sanksi dijatuhkan, Menpora sudah melayangkan 3 surat peringatan yang semuanya diabaikan PSSI. Surat pembekuan PSSI dipublikasikan Kemenpora pada 18 April 2015, atau berbarengan dengan hari di mana Lanyala Mahmud Mataliti resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019. Kemenangan Lanyala diraih dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya. Dalam kongres itu, Lanyala mendapatkan suara terbanyak alias menang telak dari calon Ketua Umum PSSI lainnya.
Wakil Ketua Umum PSSI periode 2011-2015 itu mengumpulkan 92 suara dari 106 pemilih yang hadir di kongres tersebut. Dampak terberat dari konflik PSSI pemerintah akhirnya jadi nyata. Pada 20 Mei 2015, lewat emergency meeting Komite Eksekutif di Swiss, FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Sanksi bagi PSSI langsung berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam surat yang diteken Sekjen Jerome Valcke, FIFA hanya memberi catatan sampai PSSI bisa mematuhi peraturan pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Selama menjalani sanksi, PSSI kehilangan hak keanggotaan di FIFA. Seluruh wakil asal Indonesia, baik timnas maupun klub, dilarang melakukan hubungan internasional, termasuk terlibat di kompetisi FIFA dan AFC. Sejak jatuhnya sanksi, timnas dan wakil Indonesia otomatis batal tampil di sejumlah event internasional. Beberapa event itu antara lain kejuaraan futsal ASEAN 2015, Pra Piala Dunia 2018, dan Piala Asia 2015. Kualifikasi Piala Asia usia 16 tahun dan 19 tahun, kejuaraan regional wanita usia 14 tahun, dan kejuaraan futsal wanita Asia di Malaysia 2015. Hilangnya kompetisi dan absen dari sejumlah turnamen penting membuat publik merindukan atmosfer sepak bola seperti sebelum pembekuan. Untuk mengisi kekosongan kompetisi, pemerintah sebenarnya sudah menghadirkan sejumlah turnamen. Mulai dari turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, hingga Piala Jenderal Sudirman. Namun, itu tidak menutup kerinduan pada kompetisi profesional yang tiap pekan meramaikan denyut kehidupan masyarakat. Tidak heran jika kabar pencabutan SK pembekuan PSSI langsung menimbulkan harapan publik. Mulai dari warga hingga pemain berharap pencabutan bisa diikuti dengan bergulirnya roda kompetisi dalam waktu dekat. Namun sayang, kabar pencabutan SK tersebut dibantah Menpora Imam Nahrawi. Menurut Nahrawi, Presiden tidak meminta dirinya untuk mencabut sanksi pembekuan PSSI. Nahrawi menambahkan, Presiden hanya meminta dirinya untuk mengkaji semua aspek terkait pembekuan PSSI tersebut. Bapak Presiden belum pernah menyetujui untuk melakukan pencabutan terhadap pembekuan PSSI. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Presiden memerintahkan pada saya untuk melakukan pengkajian secara komprehensif. Dan tentu yang paling penting Presiden minta kepada saya untuk segera menyiapkan diselenggarakannya kompetisi maupun turnamen, baik itu kompetisi profesional maupun amatir dan kelompok umur. Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, mengaku kecewa atas pernyataan Menpora Imam Nahrawi yang menyebutkan Presiden tidak memerintahkan pencabutan SK pembekuan PSSI. Agum khawatir hal ini akan mengacaukan koordinasi dengan pihak FIFA yang meminta surat pencabutan pembekuan PSSI dikirim secepatnya. Berdasarkan pertemuan dengan Presiden kemarin, Agum meyakini PSSI bakal segera diaktifkan kembali. Agum merasa sejumlah syarat yang diminta pemerintah tidak masuk akal. Salah satunya mengenai penyelenggaraan KLB atau Kongres Luar Biasa. Agum menegaskan, FIFA tidak mengenal KLB yang diselenggarakan oleh tim transisi. KLB harus diselenggarakan oleh PSSI atas persetujuan 2/3 anggota. Menurut Agum, ketidakjelasan ini akan semakin mengecilkan nama PSSI di mata FIFA. Apalagi Indonesia ingin menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Kalau soal KLB jangan 6 bulan deh. 3 bulan pun bisa kalau terpenuhi syaratnya sesuai dengan statuta FIFA. Apa syaratnya? 2/3 dari pemegang hak suara menginginkan, 50+1 dari seluruh anggota PSSI menginginkan. Itu jangan 6 bulan, 3 bulan. Silakan kalau sudah memenuhi syarat. Dan yang menyelenggarkan adalah PSSI, bukan tim transisi. Itu. Tidak ada itu di mata FIFA itu tim transisi. Tarik ulur pencabutan SK tersebut mendapat tanggapan dari pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. Menurutnya, pembekuan selama setahun terakhir membuat pembenahan sepak bola nasional makin berat, baik dari sisi dana, organisasi, maupun persiapan tim nasional. Karena itu, harus ada langkah tegas dan cepat dari pemerintah. Dan ini juga sebetulnya yang kemudian menjadi tugas berat. Tapi kalau setelah 6 bulan, terus baru dibentuk pengurus, baru bentuk lagi tim nasional, nanti PSSI lagi disalahin kalau timnya itu kalahan dulu. Oke. Itu menurut saya
ambil alih tim nasional, kamu tidak saya bekukan, tapi kamu urus kompetisi, bangun lagi kembali kompetisi usia muda, kompetisi dan sebagainya, dan tim nasional kita pegang. 2 hari pasca pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi kembali memberikan penjelasan. Imam menyatakan, sesuai arahan Presiden, pihaknya telah menyelesaikan kajian-kajian terkait PSSI. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Presiden Senin pekan depan. Imam juga meminta semua pihak bersabar atas pembekuan PSSI. Masyarakat pecinta bola dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersabar. Kami akan melaporkan semuanya hasil kajian-kajian kami kepada Bapak Presiden, dan berikutnya nanti kita akan bersama-sama melihat bahwa semua keinginan pasti akan menjadi harapan, karena ke depan semua kita pasti ingin perbaikan-perbaikan di sepak bola, baik itu di federasi, di PSSI, dan semua kita pelaku-pelaku sepak bola ini pasti ini menjadi satu harapan kita bersama. Polemik berkepanjangan sudah saatnya dihentikan. Setelah pembekuan PSSI, pemerintah harus segera mengevaluasi apakah organisasi pengelola sepak bola di tanah air itu sudah benar-benar berbenah, mereformasi diri, dan siap berubah menjadi lebih baik. Jika hasil evaluasi positif, maka pencabutan SK pembekuan harus segera dilaksanakan. Setelah itu, tinggal PSSI yang membuktikan apakah mereka benar-benar sudah melakukan reformasi seperti yang diinginkan pecinta sepak bola Indonesia.